Em, untuk memulai, kami berikan kesempatan pertama untuk Pak Jubir II, Pak Fuad Nabil, untuk dapat menyampaikan beberapa perkembangan yang ada dalam dunia diplomasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dir. Selamat sore rekan-rekan semua. Selamat siang juga Ibu Jubir, Ibu Dir. Perkenankan saya untuk sharing berita terkait dengan kegiatan kunjungan Bapak Presiden menghadiri kunjungan kerja ke Moskow, Rusia pada tanggal 13 April lalu yang dilaksanakan dalam sejumlah rangkaian kegiatan, pertemuan bilateral dan juga pertemuan tete-a-tete dan juga diadakannya pertemuan dalam format working luncheon. Pertemuan tersebut adalah kunjungan bilateral yang membahas sejumlah fokus kerjasama bilateral antara lain mengenai peningkatan kerjasama strategis di sektor ekonomi, perdagangan dan pertanian, energi, politik dan keamanan, kemudian sosial budaya dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pertemuan itu juga Indonesia menyampaikan apresiasi pada Rusia terkait dengan keanggotaan Indonesia dalam BRICS dan kedua pemimpin juga membahas mengenai upaya untuk memperkuat ketahanan energi di tengah situasi perkembangan geopolitik yang ada saat ini. Dan dalam pertemuan tersebut juga dibahas sejumlah isu terkait dengan komitmen memperkuat multilateralisme dan memperkuat stabilitas, keamanan, dan perdamaian dunia. Dan pada pertemuan tersebut, Presiden Rusia juga menyampaikan undangan kepada pemerintah Indonesia untuk berpartisipasi pada sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan di Kazan pada bulan Mei ini, dan juga pameran industri internasional Inoprom di Yekaterinburg di Rusia pada bulan Juli. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ya terkait dengan energi. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Indonesia itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara lain. Dalam artian kita melihat isu ketahanan energi ini adalah suatu yang sangat penting bagi kesejahteraan banyak orang dan juga berpengaruh bagi kelanjutan pembangunan kita. Dan memastikan adanya supply dan ketahanan energi ini kita lakukan sebagai kepentingan nasional, dan oleh karena itu diplomasi yang dilakukan Indonesia ini sejalan dengan kepentingan nasional tersebut. Mengenai mitra yang kita engage dalam melakukan kerjasama ini, tentu kita melakukan pertimbangan yang sangat matang dan thorough, dan semua aspek kita perhitungkan. Artinya tidak dalam kerangka kepentingan yang singkat saja, tapi memang ini untuk kepentingan yang lebih luas seperti itu. Kemudian saya langsung jawab pertanyaan yang mengenai KA ya. Jadi pada dasarnya memang pada bulan April ini adalah bulan pelaksanaan KAA yang kita peringati setiap tahun, dan kita melihat prinsip-prinsip yang tertuang di dalam Bandung Spirit ini sebagai value yang kita kawal tidak hanya dalam suatu seremoni, tapi dalam misi dan message yang ingin kita kedepankan dalam berbagai endeavor kita. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan diplomasi yang dilakukan Indonesia ini terus berjalan dan dalam berbagai tingkatan, dalam berbagai forum, dan isu-isu yang terkait dengan apa yang menjadi semangat Bandung Spirit ini terus dikemukakan oleh Indonesia dalam berbagai konteks, sehingga momentum tersebut tidak akan hilang, tidak akan kita tinggalkan, karena ada kesesuaian juga dengan konteks yang saat ini yang terus kita buat relevan pada tahun ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.